Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik reportase dan penulisan dalam berita. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan kelompok-kelompok yang ada di kelompok 5. Dengan saya sendiri, Christian Srandanan, NIM 48 2018 009. Wing Satria, NIM 48 2018 016. Thomas Rasidi, NIM 48 2018 012. Dan yang terakhir, Arum Wulandari, NIM 48 2018 011. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa itu reportase dan penulisan dalam berita. Reportase adalah kegiatan meliput yang mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber dan kemudian menuliskan dalam bentuk berita atau produk jadi. Reportase adalah kegiatan jurnalistik dalam meliputi langsung peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan. Dan sedangkan berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Ini dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda-beda, dari mulut ke mulut, seperti percetakan, tempat penyiaran, komunikasi elektronik, atau melalui kesaksian para pengamat dan saksi peristiwa langsung. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara penulisan dalam reportase dan penulisan dalam berita. Baiklah, saya Thomas Rasidi, NIM 48 2018, akan mengawali presentasi kelompok kami pada hari ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang poin-poin apa saja yang dibutuhkan dalam teknik reportase dan penulisan berita. Di slide pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit poin-poin yang meliputi bahan tulisan. Ada 3 poin di sini yang meliputi bahan tulisan, yaitu fakta, peristiwa, dan khayalan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Lalu, peristiwa sendiri menurut KBBI itu adalah kejadian atau hal perkara yang luar biasa, menarik perhatian, yang benar-benar terjadi bahkan bisa dijadikan sejarah. Lalu pengertian khayalan sendiri, khayalan adalah lamunan, keinginan, atau angan-angan yang ada di dalam pikiran kita. Untuk khayalan sendiri saya akan menjelaskan bisakah khayalan juga dijadikan tulisan non-fiksi? Menurut saya karena banyaknya perubahan di dunia ini yang diawali dengan kombinasi antara fakta dan peristiwa dengan lamunan dan impian, itu bisa. Saya akan memberikan satu contoh khayalan yang dijadikan bahan tulisan non-fiksi. Misalnya fakta dan peristiwa tentang tutup cerek yang bergerak-gerak karena didorong oleh uap air mendidih. Lalu ketika dikombinasikan dengan khayalan, James Watt mengubah dunia dengan mesin uapnya. Jadi dia berkhayal bahwa bisa menggerakkan suatu benda dengan uapnya, yang kemudian berkembang menjadi berbagai mesin penggerak lainnya dengan tenaga uap. Begitu, itu salah satu contohnya. Lalu, mungkinkah khayalan murni dijadikan bahan artikel? Jawaban saya, khayalan murni tidak hanya bisa dijadikan fiksi, melainkan juga non-fiksi. Seperti tadi yang penjelasan sebelumnya,
Dalam hal ini sebagai bahan artikel, contohnya pernah ada artikel di harian Kompas dengan judul "Seandainya Saya Menjadi Presiden". Isinya jelas murni khayalan. Namun karena bentuk tulisannya artikel, maka khayalan itu dibuat relevan dengan fakta dan peristiwa aktual saat ini. Begitu. Saya akan menjelaskan tentang data. Data di sini saya bagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Karena data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, maksudnya kita dapat secara langsung, dan data sekunder dari tangan kedua atau perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi sedikit penjelasan dari saya. Jika kita menulis, kita tidak bisa secara langsung mengungkapkan sebuah fakta peristiwa khayalan yang ada dalam pikiran kita dan kita tuangkan secara langsung. Mungkin bisa saja, tetapi hasilnya bisa tidak lengkap dan tidak akurat. Jadi pengumpulan data di sini sangatlah penting. Jadi sebelum kita menulis suatu peristiwa atau sejarah atau khayalan kita juga, kita harus mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu dan setelah itu menyeleksinya agar saat kita selesai menulis, bacaan itu menjadi akurat dan lengkap. Begitu. Baiklah, di slide keempat ada sumber bahan. Apa yang disebut sebagai sumber bahan? Yang disebut sebagai sumber bahan adalah alam. Alam yang saya maksud adalah batu-batuan, bukit, gunung, sungai, dan sebagainya. Lalu makhluk hidup, tumbuhan, binatang, dan manusia itu adalah makhluk hidup. Lalu dunia, spiritual ataupun supranatural. Yang saya maksud adalah Tuhan, malaikat, setan, jin, dan sebagainya. Lalu, apakah semua objek tersebut bisa dijadikan bahan tulisan? Menurut saya benar bisa, asal menarik sebagai penulis dan memungkinkan untuk diambil dan dikumpulkan. Jadi seperti yang saya bilang di slide sebelumnya tadi, pengumpulan data sangatlah penting. Sebelum kita menulis, baiknya kita mengumpulkan data. Jadi bisa kita melihat secara langsung, mengumpulkan data secara langsung ataupun tidak langsung dari kita lihat buku-buku yang ada di perpus. Itu adalah sumber bahan menurut saya. Terima kasih. Lalu di slide kelima ada cara pengumpulan bahan. Bahan tulisan bisa dikumpulkan dengan pengamatan, penelitian, keterlibatan langsung terhadap objek. Bisa pula dengan mewawancarai sumber bahan. Lalu bisa meminta secara gratis atau kita bekerja sama dengan sumber dan membagi honornya, dibagi honornya secara dua. Lalu bisa juga kita membelinya dan investigasi. Yang dimaksud bekerja sama itu kita mengambil bahannya, mengumpulkan bahannya dari suatu buku, contohnya suatu buku, lalu kita ikut mencantumkan nama tokoh penulis tersebut di dalam bahan kita. Lalu yang dimaksud membelinya, misalnya kita tidak dapat mendapatkan buku itu dimanapun, padahal kita membutuhkan buku itu, kita bisa mengontak langsung ke penjual bukunya, penjual sumbernya, lalu kita membeli bayaran sebagai upah, kita mendapatkan bahan, begitu. Kemudian akan saya lanjutkan. Nama saya Armulandari, NIM 482018-011, yaitu tentang meliput bahan tulisan. Yang pertama adalah sistematika pengelompokan bahan. Sistematika pengelompokan bahan adalah cara agar bahan yang
Demikian banyaknya dan tidak beraturan menjadi rapi hingga lebih mudah dimanfaatkan lagi sebagai bahan tulisan atau bisa teratur, bisa menjadi rapi seperti itu. Kemudian yang B, dikelompokkan sesuai bidangnya. Misalnya bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Bidang tersebut dikelompokkan lagi menjadi sektor. Misalnya bidang ekonomi menjadi sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pariwisata, sektor pertambangan, sektor pertanian, dan masih banyak lagi. Yang C kemudian bisa dikelompokkan lagi ke dalam sub atau komoditas. Misalnya sektor industri menjadi subsektor industri logam, subsektor industri keramik, subsektor industri kayu, dan masih banyak lagi. Subsektor dikelompokkan lagi menjadi sub-subsektor dan komoditas. Misalnya subsektor industri logam secara spesifik bisa dirinci menjadi industri baja, industri aluminium, industri tembaga, industri emas, sampai ke komoditasnya. Misalnya industri panci aluminium, gelang perak, kabel tembaga, dan lain-lain. Yang D, pengelompokan berdasarkan proses atau pengelompokan berdasarkan hulu hilirnya. Misalnya industri buku. Pelakunya adalah penerbit, aspek hulunya adalah penulis naskah, membuat foto, gambar, grafis, dan lain-lain. Aspek tengahnya adalah editing, setting, dan cetak. Aspek hilirnya adalah ekspedisi, toko buku atau pemasaran dan promosi. Selain itu masih ada aspek pendukung yakni administrasi dan keuangan. Yang D, sumber bahan siap pakai. Misalnya clipping, dokumentasi, buku, dan masih banyak lagi. Bisa dikelompokkan dalam indeks judul, indeks penulisan, indeks subjek atau objek, bisa pula digabungkan antara ketiganya. Yang kedua adalah meliput dan wawancara. Yang pertama, meliput adalah hunting atau mencari informasi. Kemudian yang kedua, meliput tidak bisa dilakukan tanpa persiapan. Bahkan seorang wartawan ingin meliput perang harus dibekali dengan pengetahuan militernya, bahkan dengan peralatan seperti rompi anti peluru. Kemudian juga bisa dilakukan saat persiapan konser atau persiapan meliput konser. Wartawan harus disertai dengan pengetahuan mengenai grup musik tersebut, jenis musiknya, sejarahnya, fansnya, dan lain-lain. Wawancara juga harus dilakukan dengan cara diskusi, bukan sekedar tanya jawab. Untuk itu, wartawan mutlak memerlukan pengetahuan standar, mengetahui subjek yang akan dibicarakan dengan narasumber. Artinya, jika kita ingin mewawancarai atau meliput, kita harus dibekali dengan persiapan yang sudah matang atau kita sudah mempelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, hasil wawancara harus dicatat dan sekaligus direkam dengan alat perekam. Rekaman yang dimaksud adalah untuk melengkapi hasil catatan serta untuk bukti apabila ternyata narasumber menambah hasil wawancaranya setelah dimuat media massa. Foto dimaksudkan untuk menunjukkan bukti otentik bahwa penulis artikel benar. Yang ketiga adalah hak cipta dan kode etik. Yang pertama, tidak semua bahan bisa diambil untuk dijadikan tulisan, sebab bahan tulisan ada yang memilikinya
dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku secara universal. Yang kedua, bahan-bahan yang ada pemiliknya dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta masih bisa dijadikan sebagai bahan tulisan dengan cara meminta IP, bekerja sama, membeli, dan membagi hasil. Misalnya membagi bagian yang perlu diperlukan maksimal 10% dari totalnya dan menyebutkan sumbernya. Apabila pemilik baru tahu jika kita mengambil bahan tersebut, kita bisa dituntut secara pidana sebagai plagiat, atau bisa juga kita dihukum perdata atau niaga melalui pengadilan niaga. Yang ketiga, pelanggar kode etik tidak ada sanksi dan hukumannya, tetapi sanksi sosial dan moral akan ada. Misalnya, seorang penulis bisa di blacklist atau dikucilkan oleh penerbitnya. Masyarakat tidak ada lagi yang mau membeli bukunya. Misalnya, sebagai penulis, apabila kita sudah di blacklist, maka masyarakat akan mengetahui dan tidak akan mau membeli karyanya tersebut. Selanjutnya, saya Wing Satria Handika Putra, NIM 48 2018 016 akan menjelaskan tentang observasi. Observasi merupakan pengamatan terhadap realitas sosial yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengamatan langsung dapat dikatakan apabila pengamat menyaksikan sebuah peristiwa dengan mata kepalanya sendiri. Sedangkan tidak langsung apabila pengamat tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi, melainkan mendapat keterangan dari orang lain yang menyaksikan peristiwa itu. Pengamatan ini berbeda dengan seorang peneliti jika peneliti menggunakan konsep dan hipotesis, sedangkan pekerja pers mengamati dan melaporkan kejadian sesuai realitanya. Selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara seorang wartawan dengan narasumber untuk mendapatkan data tentang sebuah peristiwa. Yang perlu diperhatikan saat wawancara, ada posisi narasumber saat wawancara dan juga ada posisi wartawan saat wawancara. Yang pertama, posisi narasumber saat wawancara. Posisi narasumber dalam wawancara adalah ibarat posisi pembeli dalam sebuah transaksi dagang, yaitu sebagai raja. Semua keinginan narasumber harus dipenuhi oleh wartawan. Karena itu, sebelum melakukan wawancara, wartawan harus menanyakan pertanyaan ke narasumber. Contoh pertanyaannya seperti, apakah narasumber tidak keberatan bila kalimatnya dikutip secara langsung? Apakah narasumber tidak berniat namanya dirahasiakan dalam sebagian hasil wawancara? Atau apakah narasumber memiliki keinginan lain yang berkaitan dengan hasil wawancara? Tetapi sebelum melakukan pertanyaan tersebut, wartawan harus memperkenalkan secara langsung jati dirinya dan untuk siapa dia bekerja kepada narasumber. Selanjutnya yang kedua, yaitu posisi wartawan saat wawancara. Kedudukan wartawan adalah penjaga kepentingan umum. Para wartawan berhak mengorek informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum dari narasumber. Mereka bebas menanyakan apa saja kepada narasumber untuk menjaga kepentingan umum. Dan juga, wartawan harus memperlakukan narasumber sebagai individu yang memiliki otonomi dan bebas mengekspresikan segala keinginannya. Kalau pada satu saat narasumber keberatan hasil wawancaranya disiarkan, maka wartawan harus menghormati keinginan ini dan tidak menyiarkannya.
Berikut akan dilanjutkan oleh saya, Kristianus Randanan, NIM 48/2018-009. Di sini saya akan melanjutkan tentang konferensi pers. Jadi, konferensi pers itu adalah pesan yang disampaikan seseorang yang mewakili sebuah lembaga mengenai kegiatan kepada para wartawan. Informasi dalam konferensi pers dilakukan lewat dialog secara langsung. Seperti gambar yang ada di kanan ini adalah contohnya. Tetapi, ada juga konferensi pers yang menggunakan informasi tertulis yang dibagikan kepada para wartawan untuk melengkapi informasi wartawan yang diberi kesempatan jika ingin bertanya. Berikutnya, press release. Apa press release ini? Press release ini bisa diartikan sebagai siaran pers yang dikeluarkan oleh satu lembaga, satu organisasi, atau seorang individu yang secara tertulis untuk para wartawan. Yang membedakan relase dan konferensi pers ini adalah wartawan dan narasumber tidak ada yang boleh bertanya jawab, karena press release ini disampaikan melalui sebuah media seperti media cetak, koran, TV, radio, seperti itu contohnya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena setiap manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Semoga presentasi pada hari ini bermanfaat buat yang membacanya. Terima kasih.